Oke, welcome. Halo guys. Karena hari ini adalah hari Senin ya, market udah mulai buka, market globalnya ya. Oke, kali ini gimana sih cara trading cepat atau yang dibilang orang-orang tuh kategori trader scalper ya atau scalping. Gimana sih cara melihat market dengan singkat, cepat, menentukan eksekusi di pasar. Oke. Jadi untuk hari ini belum ada posisi ya. Soalnya udah TP semua. Ini dibiarin waktu hari Jumat kemarin ya. Keburu close market. Ya udah hibirin aja sampai Senin sambil dipantau ya. Kalau ninggalin entry itu wajib dipantau terus, nggak boleh dibiarin. Oke. Pertama, ini strategi ini bukan yang garis 3 ini bukan ini ya. Bukan moving average, tapi dia alligator yang dirombak dengan setup saya, dengan feel gaya trading saya ya, dijadikan bantuan baca. Bagusnya di mana sih? Ya, bagusnya area-area yang bagus ya, paling bagus ya. Contoh paling bagus itu ketika alligatornya seperti ini ya. Itu paling bagus. Terus lagi ini yang tengah ini tambahin lagi, oke. Nah, ini ya. Ini paling bagus ya. Kalau kita gaya trading kita adalah scalping ya. Atau ini di bawah ada 2 lagi ya. Oke. Saya tanda-tandain dulu semuanya. Ya. Oke, begini. Tambahin lagi di bagian ini. Nih. Yang penting di sudut-sudut saling bersinggungan atau saling nusuk atau saling crossing ya. Tapi nggak perlu nunggu crossing sih. Ini kan juga ada dasar parabolik, bantuan cara bacanya. Oke, sini aja deh singkatnya. Oke. 1 ya. Ini kan frame 15. Perhatikan ini ya, tanda plus ini ya. Ini yang gua tarik nih. Oke. 1. Nah, di sini kan ada SAR. Nah, di candle ini. Nah, ini kan kita udah melihat bahwa dia itu running turun ya kan, ke sini turun. SAR-nya ini SAR rombakan ya, bukan SAR standar. Oke, SAR-nya 1, 2, 3 seterus di atas. Artinya kan apa artinya si SAR di atas? Pada umumnya SAR di atas adalah dorongan harga turun ya. Ketika SAR di bawah adalah dorongan harga naik. Tapi ada cara bacanya juga. Ada cara bacanya dipadukan dengan si alligatornya ya. Ketika SAR di atas kan, misal candle masih di sini ya. Oh, ini tren turun nih. Tapi kita melihat alligator mulai menyempit ya. Ini kan terjadi naik di sini. Ini mulai menyempit. Artinya tren akan mengalami reversal atau balik arah. Kita apakah bagus untuk entry? Tunggu dulu
kan baru menyempit, belum saling bersinggungan atau saling menusuk atau saling crossing satu sama lain, kan ada 3. Nah, ketika dia menyempit terus dia si alligator itu menunjukkan arah naik ya, arah, kan si alligator itu ada ujung ininya ya, ada ujung garisnya kayak gini ya, kayak gini nih yang terjadi sekarang nih market. Nah, ini arah naik ya, kayak gini, ini arah naik. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, oke, kembali lagi ke sini, ke area ini. Ketika dia mulai menunjukkan arah untuk naik, nah, kan kita lihat lagi SAR-nya. Tadi SAR-nya kan di atas, artinya turun. Artinya ketika dia lepas dari ketiga si garis tersebut, atau si harga itu pindah ke atasnya si alligator, nah, ancang-ancang kita analisanya adalah harga akan mengejar SAR atas. Begitu. Ketika SAR atas ketembus closingnya, maka yang terjadi adalah SAR akan pindah ke bawah. Itu udah tatanan SAR rombakan ini ya. Itu pasti seperti itu berlakunya. Sama juga di samping-sampingnya. Ya. Coba kita lihat lagi yang lain, apakah ada yang beda? Oke, lihat di sampingnya ya, di bawah nih. Oke. Nah, di sini ya. Ketika alligator menunjukkan naik, ancang-ancangnya adalah harga atau candlestick atau akan mengejar SAR atas. Lalu ketika dia ketembus SAR paraboliknya yang atas nih, otomatis SAR akan pindah ke bawah. Nah, itu adalah kekuatan untuk naiknya, dibantu dengan alligator ini menunjukkan arah naik. Ya udah dia naik. Ya. Begitu juga sebaliknya, turun juga demikian ya. Nah, contoh di harga sini ya. Ini alligator di candle ini udah mulai menyempit nih, Nah, udah mulai menyempit apa? ini strategi scalper gaya trading Pak ya. Seperti itu. Cara membaca bantuan indikator. Oke. Ketika ini mulai menyempit, nah itu adalah laba-laba ya. Ketika alligator mulai menyempit, itu adalah laba-laba untuk reversal. Nah, ini kan dorongannya di bawah, SAR-nya tadi. Nah, sampai sini ini ketembus, SAR pindah ke bawah, dorongannya adalah naik. Nah, ketika alligator menyempit, artinya si harga atau candlestick akan mengejar SAR bawah tadi. Ya. Ketika SAR bawah akan ketembus, maka SAR akan pindah ke atas. Nah, begitu. Tren market seperti ini aja. Sebenarnya bolak-balik. Kalian nggak perlu ngeliat harga pun nggak masalah sebenarnya ya. Nggak masalah. Cuman ya nggak bisa diabaikan juga, tetap dilihat titik harga. Nggak bisa tutup mata ke harga ya, tetap dilihat. Oke, ketika SAR udah pindah ke atas, artinya kekuatan dorongan harga atau dorongan candlestick ya, itu pasti akan dominan turun, itu otomatis. Kalau SAR-nya udah pindah ke atas, ini ketembus, udah dia turun. Ini alligator kan udah menunjukkan nih, tadi udah mulai menyempit, dia bersinggungan segala macam, dia akan turun. Nah, gitu. Dan tren-tren yang lain juga demikian. Alligator begini ya. Ini di sini tren turun, ini sideways ya. Di sini ini alligator pasti akan menyempit, terus menunjukkan saling menusuk. SAR atas ketembus, SAR pindah ke bawah gitu. Di sini mulai menyempit lagi, baru naik segini udah menyempit lagi. Karena tadi
sarnya dari bawah dorongannya, maka ketika aligator menyempit, otomatis aba-abanya adalah candle akan mengejar sar bawah. Ketika dia penolakan nggak ketembus sar bawahnya, dia akan melanjutkan tren naiknya, itu ya. Penolakan kalau ini nggak berhasil ketembus bawahnya. Kalau berhasil ketembus dia lanjut turun, begitu aja. Karena nggak ketembus nolak turun ya kan gagal nih untuk menembus sarnya nih, ya kan, nggak berani gitu kan untuk nembus sarnya. Maka karena ini ada sar di atas dari tadi ya, maka aba-abanya artinya tren akan mengejar sar atasnya kembali. Ketika sar atas ketembus, maka sar akan pindah ke bawah, itu makin kuat lagi dorongannya. Sar atas ketembus, pindah ke bawah, maka tren akan kuat naik, begitu. Begini aja ya sebenarnya cara, tapi ini sar bukan sar standar ya, beda. Juga tren ini juga sama. Nah ini oke. Penjelasannya sama aja kayak tadi. Tren naik ya, aligator udah mulai menyempit ya. Sar bawah ketembus, sar pindah ke atas, udah tren terjun. Begitu. Sama juga. Coba yang lagi running. Nah, lihat yang lagi running sekarang. Nah, nih. Aligator ini tadi kan harga di sini, masih candle-nya kan. Masih di sini, masih di candle ini tadi di sini. Gua udah bilang ini akan naik ya. Kenapa? Ya karena aligatornya begini posisinya coy. Ya. Begini, ini menunjukkan naik. Ketika sar atas ketembus, maka sar akan pindah ke bawah. Gua bilang tadi di awal, nggak melihat ini ya, nggak melihat yang lagi running. Ini ke bawah, sarnya udah pindah. Artinya tren akan naik aja begitu. Lalu bagaimana cara menentukan sampai kapan dia naik batasnya? Ya udah, tinggal ngecek ke frame besar aja, misal M30 gitu ya. Nah, tren naik batasnya mana? Support di sebelah, entah itu yang terdekat, entah itu yang jauh. Tren naik batasnya adalah support, tren turun batasnya adalah resisten, itu aja. Nah, M30 ini masih ngejar sar atas ya. M30 masih ngejar sar atas. Ya, belum pindah ke bawah sarnya. Oke, 1732 harganya. Oke. Ini kan saldo 350. Oke. Gua akan entry berlawanan dengan cap cip ya, atau ABC kata orang-orang, ABC asal biru close, tapi juga non komisi ya. Kalau ada komisi ya nggak asal biru close juga. Lihat besaran komisinya berapa. Kalau yang gua gunakan ini non komisi, free semuanya, free swap ya. Terus nggak ada komisi. Oke, gua hapus dulu ini biru-birunya ya biar nggak mengganggu. Oke, di sini ada resisten ya, ada resisten jam ini 47, berarti kalau penutupan candle di M5 ini masih kurang sekitar 3 menit lagi. Oke, kurang 3 menitan lagi. Gua akan entry dengan lot agak lumayan, oke. 0,1 12, 0,22, 0,3, 0,42. Oke. 0,5 lah. Tapi itu kan cepet ya. Gak perlu lama-lama, langsung close aja begitu. Oke, baru 48. Oke, sell di sini 1. Oke, sell di sini. Dia mulai biru ya, $5. 1 pips artinya.
satu klik aja ya. Scalping itu nggak perlu ngelihat berapa jauh dia terjun, misal open sell ya, nggak usah melihat seberapa jauh pipsnya, kecuali seperti entry yang ini kan cuma 0,02 0,05 ya nggak apa-apa, set TP ya biarin aja sampai jauh gitu kan. Tapi kalau trading aktif atau trading secara cepat ya nggak perlu jauh-jauh ya. One candle aja tutup, atau 10 pips sampai 20 pips saja udah tutup, nggak perlu sampai kejar sampai 100 200, nggak perlu. Yang penting hasilnya kan satu kali entry kita nge-close $5 atau $10 misalnya ya. 10 kali entry dengan nge-close sekali entry itu $10, entah itu 2 layer atau 2 klik ya, 2 posisi, entah cuman 1 ya, itu nggak masalah. Kan kita lagi aktif trading nih ya, misalnya 10 kali entry ya. Oh ini udah perpindahan, gua tambahin lagi di sini. 10 kali entry itu udah $100 ya. Apakah kurang? Batasan stop profit atau take profit itu masing-masing punya target persentase masing-masing ya, diatur sendiri target profitnya. Nggak perlu besar-besar, yang penting rutin aja. Misal sekali entry itu nge-close $10, $15 ya. Entah entry-nya itu cuma 0,03, 0,02, dibagi beberapa level gitu ya. Tidak di satu posisi. Enggak masalah. Ini udah $100 aja minusnya, coy. Breakout ini. Oke. Gua langsung 0,1 aja. 0,8 sell lagi. Oke. Langsung 50% ya. Ini frame 5 menit 15. 15-nya mau menuju breakout ini, coy. Tuh. Sarannya baru 3 di bawah ya. Nah, ini kekuatan supernya adalah naik. Ya, cuman ini kan ada di area resisten ya. Kita ambil perubahan harga di awal pembukaan aja. Sebenarnya sih paling bagus di penutupan candle ya, misal di M15. Ya udah, di closing M15 kita baru entry. Itu lebih bagus dibanding di tengah-tengah. Dibanding di tengah jalan gitu. Alangkah baiknya di pas penutupan. Misal kita mantaunya itu di M30, ya udah. Pembukaan M30 entry. Pembukaan M15 entry, begitu aja. Oke. Ini kan untuk dia pembukaan candle baru atau harga baru kan masih ada waktu sekurang lebih 8 menit. Ya, karena kan sekarang jam 22.52. Jadi masih ada waktu 8 menit harusnya. Kita baru bisa melakukan eksekusi. Nah, di situ misalnya mau open sell karena di area resisten ini ya. Bisa langsung open sell di situ. Lebih bagusnya seperti itu. Tapi bebas sih mau di entry kapan aja itu. Yang penting sesuaikan dengan balance, sesuaikan dengan lotnya itu nggak usah gede-gede ya, sesuaikan.
Apalagi marginnya itu adalah margin awal atau modal awal, ya harus ekstra ya. Jangan ini kan udah hasil profit ya. Jadi misalkan 350 ini MC atau margin call, ya sudah, tinggal masukin lagi hasil dari yang kemarin. Begitu aja mindsetnya, biar tidak terbebani dengan minus ya. Jadi begitu mengatur margin ya. Oke, masih minus, masih 6 menit lagi untuk pembukaan candle baru untuk M15. Kita pantau M5 nya. Oke, 1 menit lagi untuk pembukaan candle baru. Oke, trennya masih naik. Alligator belum ada tanda-tanda dia menyempit ya, atau mau ini bersinggungan. Jadi masih sejajar ininya, jaraknya satu sama lain dan mengarah ke atas. Oke, 238. Oke lah, MC nggak apa-apa ini. Oke, sesuai dengan analisa tadi, M30 tuh nembus, sarnya langsung pindah ke bawah nih. Nah, ini kekuatan naik nih sebenarnya, seperti ini ya. Ini adalah kekuatan naik. Oke, 225, 281. Bentar lagi MC ini. Tapi ini masih bertahan. Oke. 55. Ini pembukaan candle di M5 ya. M5. Lihat kondisi alligatornya. Oke, masih mengarah naik. Oke, kalau ini terjadi rejeksi, otomatis akan terjun ini. Karena ini udah di area, bentar. Kita cek lagi M30. Geser ke samping. Nah, di area sini nih. Oke, ini sideways. Ini kemungkinan di area sini juga akan terjadi hal yang sama. Atau sideways juga ya. Setelah ini kan baru terjadi tren naik. Selesai tren naik itu, tren bagus naik ya, itu pasti sideways dulu. Contohnya nih, tren naik ini bagian dari sini, naik sideways di sini, turun sideways di sini. Sideways ini kan yang M30, jadi sidewaysnya itu begini, zigzag. Lihat lagi, nah di sini bagus turun, sideways sejenak, bagus naik ini ya, bagus naik ke sini. Lihat yang terjadi di sini, sideways sejenak di sini ya. Nah, di sini nih sideways sejenak. Begitulah. Oke, lihat di 15. Oke, sudah bikin ekor dia. Karena ini area resisten soalnya. Di sana juga di samping. Kalau melihat samping bisa satu aja sih. Satu. Di sini nih. Nah, ini area perlawanan. Area batasan naik di sini. Oke. Tinggal tungguin aja ini dulu. Untuk posisi yang ini. Toleransi kalau balance ini 1000-an ya misalnya ya. Nah, di atas tadi itu bisa ambil sell lagi ya. Jadi total dalam satu kali posisi itu bisa ya atur sendiri, bisa 3 kayak gini, 3 level, 4 level, 5 level bebas. Kalau 100.000 ya dibagi aja ya, 0,05 kayak mau 5 level, 10 level nggak masalah. Ya. Jadi kalau ini masih marginnya masih 1000 ke atas misalnya, di atas tadi pasti gua tuh ambil lagi level.
tas turun sedikit close, dia naik lagi, nyampe ke harga tadi lagi, gua sell lagi close, begitu terus. Ini yang bawa ini ya udah biarin aja, mau di-cut juga gak apa-apa, mau di-cut apa 10 kali entry juga dapat, 5 kali entry juga udah balik, kayak minus apa 78 gitu. Tiga kali entry kan juga dapat gitu, dengan lot yang sama misalnya 0,5 gitu. Satu kali entry kan juga bisa comeback ya, gitulah. Jadi nggak perlu panik dengan minus-minus yang ada begitu. Oke, di M15 ini sebentar lagi akan pembukaan candle baru. Oke, tungguin. Free-nya masih ada 2 ya, 12. Oke, equity-nya masih 200. Oke, lihat M5 apakah menunjukkan oke, reject dia, jadi bearish ini. Nah, oke, turun nih, ya minimal dapat inilah. Kalau M15 ini breakout sih. Nah, karena penutupannya melebihi ini ya, melebihi batas ini ya. Jadi ini breakout nih. M5 ini istirahat, M5 kodenya. Oke, mulai menunjukkan bearish. Tinggal tungguin aja. Sedikit lama nggak masalah ya. Trading itu sedikit lama nggak masalah, nungguin gitu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu terbebani dengan eksekusi yang dilakukan sendiri gitu. Jangan terlalu terbebani dengan hal tersebut. Kita enjoy aja lah. Trading itu disarankan enjoy ya biar kita itu tidak terganggu untuk menganalisa entry berikutnya ya, atau penurunan posisi di selanjutnya, biar tidak terbebani dengan misal ini nggak kuat, mau cut loss gitu. Selanjutnya itu biar tidak terbebani dengan kasus tersebut, begitu. Jadi enjoy aja terus. Tapi kalau saldo yang ada itu adalah margin awal kalian melakukan deposit, ya saran gue ya entry-nya jangan 0,1, 0,02 lah kalau saldo $300 ya. 0,03 gitu. Ya dibagi 3 layer. Kayak gini 3 gitu. Udah. Plus di $3 satu layernya kan kalau $39 tuh udah. Analisa lagi mengikuti apa strategi yang dipakai ya. Entry lagi total nge-close $10, udah berapa dolar sama yang di awal 19. 3 kali entry mencari $20 sampai $30 dapat. Udah, nanti lagi begitu. Kalau lagi apa? Market buka ya. Begitu, coy. Jadi enaknya tradingnya ente pada itu santai, begono ya kan, nggak panik. Jadi everyday itu dapat ya kan 30 sampai 50 per hari gitu, nyantai. Ini kan selalu $300 sampai 500 gitu. Kalau udah itu margin awal ya, kalau udah kekumpul 100%, misal digapai dalam sehari atau seminggu ya dari modal. Nah, di situ barulah itu benar-benar free margin ya. Kan semuanya adalah hasil profit. Modalnya mau diamankan dulu plus ambil keuntungan 50%. Kalau gua gitu ya.
modal awal itu kegapai ya, entah itu dalam sehari, entah itu dalam sekali entry, entah itu dalam sekali trading, langsung diambil modalnya plus mengambil keuntungan sebesar 50% dari hasil tadi. Anggap aja upah gitu kan, upah kerja begitu. Nah, baru itu kita bebas melakukan level-level banyaknya open posisi atau banyaknya layer dalam sekali entry gitu. Dalam sekali bidik. Ya mau 0,01 misalnya dibagi menjadi 15 layer gitu ya enggak masalah gitu. Kita open sell ya. Naik sekian poin, kita tambahin lagi, sell lagi ya misalnya ya. Naik sedikit lagi, entry lagi, turun biru 0,8 misalnya. $0,88 gitu. Kalau itu tidak ada komisi, gak apa-apa di close. Meskipun under $1 ya. Per 0,01 ya. Per lotnya 0,01 nge-close di 0,9, 0,85 dolar gitu. No problem. Yang penting rutin close dikumpulin itu 10 layer itu ya $10 juga coy. Kan begitu. Jangan melihat tipsnya ya, nggak usah peduli ocehan orang lain begitu. Fokus aja dengan hasilmu sendiri. Begitu aja. Sekali trading dalam waktu 1 jam 2 jam misalnya dapat $20 gitu. Ya kan oke tuh. 280.000 ya kan. Kalau sekarang 300.000 misalnya. Digapai selama 2 jam misalnya. Ya it's okay. 1 jamnya 100.000. 1 jamnya 150.000 ya kan. Selama 2 jam dapat hasil 300.000. Wah itu lumayan besar dibandingkan kerja gitu ya. Tapi nggak bisa dibandingkan kerja sih kalau trading gitu ya. 300 ya 2 jam. Mau stop di situ nggak trading lagi atau mau trading besoknya lagi ya it's okay gitu kan. Enak. 1 bulannya 9 juta juga. Ya kalau kan ada liburnya 2 hari ya 24 hari ya. 300 kali 10 3 juta kali 20 kali 20 ya 6 juta ya. Masih ada 4 hari lagi. 3 kali 4 1,2 ya berarti 7,2 1 bulan hasilnya. Selalu modal awalnya berapa? 300 atau 5 juta. Ya kan udah lebih dari modal awal kan begitu. Oke, karena ini durasi cukup panjang. Nah, tadi udah beres ya, cuman nggak gua close ya yang atas. Ya udahlah biarin aja. Karena durasinya udah mulai panjang, udah stop di sini ya. Ini record gua stop dulu ya. Kurang lebih penjelasannya kalau strategi atau cara entry gaya trading scalping ya kayak gitu kayak tadi ya. Ancang-ancangnya seperti itu, simpelnya seperti itu. Untuk settingannya ada di grup sih, udah dulu itu pernah di share, cuman kayaknya kehapus deh sama salah satu anak dulu. Tapi kalau kalian tuh nanya-nanya yang penting gak songong di grup ya pasti gua welcome gitu. Tapi kalau songong ya jangan harap. Gitu aja bro ya. Ya jangan harap gua welcome gitu.
ente sok-sokan gitu, bergaya begini, aduh, jangan harap ya. Semakin Anda bersikap pokoknya gua sih ke all user ya, all user mau dia dari mana, yang gua terapin adalah cermin gitu aja. Lu begitu, gua sebaliknya, malah gua 5 kali lipat lebih dari itu. Begitu. Gua akan berlaku seperti cermin. Oke, sekian, seperti itulah cara entry-nya ya. Dipahami. Yang udah ngantongin strategi ini digunakan dengan baik ya, digunakan baik. Semoga bisa menghasilkan pundi-pundi dolar atau profit everyday-nya, 1 minggunya, per bulannya, kan bermanfaat. Ya udahlah, pakai aja. Di grup gua no bayar-bayar ya. Semuanya nimbrung gratis, tidak ada dipungut biaya apapun, belajar bareng, kita trading bareng, profit bareng ya. Kalau gua cut loss entry ya, yang lain mau cut loss juga ya cut loss. Gua rugi ya ente juga rugi, yang pada ngikut misalnya ya. Ketika lagi trading bareng gitu, gua profit ya kalian juga profit. Yang pasti semua itu tidak ada biaya sepeser pun. Oke, see you the next. Thank you. Salam profit.